Sekarang kita akan membahas di rasio pasar, mengukur harga pasar relatif terhadap nilai, terhadap nilai perusahaan ya. Misalkan kalau di sini contohnya di sini mengukur cara mengukurnya dengan price earning ratio, harga pasar per lembar saham. Jadi ini dilihat dari harga spot ya, harga spot di pasar modal ya, harga spot. Untuk perusahaan Alpha Product ini contohnya kan saya karena ini tahun 2003, laporan keuangan di sini dalam 2003, maka kita membandingkannya dengan harga saham pada tahun 2003 yang bisa dilihat di pasar modal untuk PT Alpha Product ini. Saya memberikan contoh di sini. Contoh di sini adalah misalkan harga pasar saham untuk Alpha Product ini adalah $12 misalkan. Harga per lembar sahamnya $12. Earning per lembar sahamnya bisa dilihat dari laporan keuangan laba ya, laporan rugi laba. Di sini ini kan laporan keuangan, di sini tadi sudah kita bahas di sini. Kemudian di sini ada earning per share ya, di sini ada 2 di sini. Earning per share contohnya di sini tahun 2003 4,54. Earning per share itu kan diperoleh dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Earning after tax tadi, earning after tax ini di sini dibagi dengan jumlah lembar saham, ketemulah EPS earning per share. Earning per share laba per lembar saham 12. Harganya karena harga pasarnya tadi contohnya misalkan 12, kemudian earning per share-nya 4,54, maka diperoleh pernya price earning ratio adalah 2,64. Jadi ini membandingkan rasio pasar laba bersih dibandingkan dengan harga pasarnya, itu kan adalah 2,64. Artinya kalau itu makin rendah laba pasarnya, harga pasarnya kan diharapkan makin tinggi supaya naik, berharap pernya itu naik. Misalnya manajemen menghendaki supaya pernya naik, tapi juga pasar juga kadang-kadang nggak bisa dipengaruhi, kadang-kadang juga, tapi pihak manajemen kan berusaha untuk mempengaruhi harga pasarnya seperti itu. Kemudian dividend yield itu adalah dari ini persentase dari dividen per lembar saham yang dibayarkan, kemudian dibagi dengan harga pasar saham per lembar saham ya, dividen ini diperoleh dari ini, dividen ini, kemudian harga saham diperoleh dari sini. Harga sahamnya 12 tadi. Harga saham tadi diperoleh dari pasar modal ya, pasar spot. Diperoleh dari 0,19% dari keuntungan. 19%. Dividen yield-nya adalah 19%. Artinya dari laba per lembar saham itu yang dibayarkan sebesar berapa itu? 19%. Dividen payout, dividen per lembar saham dibagi dengan laba bersih, EPS ya, laba bersih EPS. Jadi dividen yang dibayarkan di sini dibagi dengan EPS. Ini 2,3 dibagi dengan laba bersihnya adalah 5,1. 51% laba yang di per lembar saham itu dibayarkan sebagai dividen. Jadi 51% dari laba yang diperoleh perusahaan per lembar saham itu dibayarkan
untuk dividen. Itu juga kan buat kebijakan bagi pihak manajemen, juga bisa membuat kebijakan, bisa juga bagi pihak investor. Dia akan melihat dividen berapa yang dibayarkan. Pihak manajemen dividen mau dibayarkan berapa dari kebijakan-kebijakan manajemen ini bisa dilakukan. Misalkan ya untuk meningkatkan, untuk membeli aset baru, maka laba nggak usah dibayarkan dulu, digunakan untuk membeli saham baru. Nah, artinya jadi laba yang ditahan, tapi ditahan tadi untuk membeli aset baru dan sebagainya. Seperti itu kebijakan-kebijakan dari rasio-rasio yang bisa dipahami dari yang bisa dibuat sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan perusahaan atau sebagai dasar bagi investor untuk melakukan investasi atau tidak, bisa dilihat itu. Ini juga untuk membandingkan antara harga pasar ini dengan perusahaan. Ini berikutnya adalah analisis DuPont, hubungan rasio keuangan secara keseluruhan untuk memperoleh ROI dan ROA. ROI adalah return on investment, atau ROA return on asset. Jadi diperoleh dari aset turnover berputaran. Jadi ini ROA gitu, diperoleh dari perkalian antara aset turnover dengan profit margin. Nah, gitu loh. Ini rumus ini diperoleh. Ya. Perkalian antara aset turnover dan profit margin terbelah ROA, seperti itu. Nanti dia ini bisa buat kebijakan untuk dapatkan ROA target berapa, profit marginnya berapa, aset turnovernya berapa, bisa membuat kebijakan sehingga ROA yang ditargetkan, tingkat keuntungan dari aset itu yang ditargetkan berapa. Misalkan 20%, maka profit yang dikehendaki harusnya berapa, aset turnovernya yang dikehendaki berapa, sehingga perkalian ini akan menghasilkan 20%. 20%. Tapi nanti akan berdampak ke belakang lagi. Dampak ke belakang. Nah, untuk profit margin ini diperoleh adalah pembagian laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, profit marginnya targetnya berapa? Baru kita akan bisa membuat kebijakan untuk meningkatkan laba bersih dan penjualan. Nanti targetnya ke belakang. Contohnya kalau pihak manajemen menghendaki, karena ini adalah suatu buat kebijakan perencanaan ya, buat kebijakan perencanaan. Profit untuk dapat ROI segini berapa akan mempengaruhi ini, akan mempengaruhi ini. Nah, nanti belakangnya lagi akan berpengaruh ke belakang lagi. Nah, ini akan dipengaruhi dari sini, laba besar misalkan, laba tinggi penjualan rendah misalkan, laba tinggi penjualan rendah atau sebagainya. Atau menaikkan ini semua, dinaikkan laba besar juga dinaikkan, penjualan juga dinaikkan, nanti akan berpengaruh. Tapi naiknya harus besar dari labanya ya, daripada penjualannya, sehingga akan meningkatkan profitnya di sini, profit marginnya. Nah, ke belakang lagi juga gitu, laba bersih diperoleh dari mana? Penjualan dikurangi dengan total biaya. Penjualan kurangi total biaya dikurangi. Nah, nanti untuk dapat artinya laba bersih tadi, untuk bisa menaikkan laba bersih mau dinaikkan, maka bagi perusahaan harus menaikkan penjualan, menurunkan biaya juga bisa, atau sama-sama dinaikkan, penjualan naik tapi naiknya penjualan itu lebih besar daripada naiknya biaya, total biayanya, bisa juga gitu tadi. Nah, ke belakang lagi. Dan total biaya dipengaruhi apa? Harga pokok produksi. Karena total biaya itu kan diperoleh dari harga produksi, biaya operasi, biaya bunga, pajak, gitu loh maksudnya. Penjumlahan dari keseluruhan ini
akan mempengaruhi total biaya. Nah, total biaya perkalian dengan penjualan akan mempengaruhi laba bersih. Laba bersih dikalikan dengan dibagi dengan penjual akan berpengaruh pada profit. Nah, gitu maksudnya. Nanti kebijakan bisa nih. Profit dikalikan dengan aset akan berpengaruh kepada ROA. Ini ke belakangnya ke sana. Gitu ya. Ini nanti angka-angka ini bisa main angka semua, nanti contoh-contoh soal-soal juga seperti itu bisa juga. Kemudian untuk mempengaruhi aset turnover, maka aset turnover ini mau dinaikkan, contohnya ini penjualan harus dinaikkan atau total aktiva dikurangi karena pembagian atau penjualan dibagi total aktiva, maka diperoleh aset turnover. Kalau ini naik, ini berkurang kan otomatis ini naik, seperti itu. Nanti akan berdampak ke sini lagi perkaliannya dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian total aktiva ini diperoleh dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Nah, total aktiva ini berpengaruh. Total aktiva ini diperoleh dari total aktiva dari total tetap lancar modal kerja ya. Total aktivitas sekali lagi diperoleh dari modal kerja atau aktiva lancar atau current asset, aktiva tetap atau fixed asset, seperti itu. Aktiva lancar yang berupa kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan. Ini adalah total aktiva lancar. Ini semuanya nanti akan berpengaruh. Dari total aktiva lancar berarti akan masuk di sini. Ini berpengaruh ke sini. Dikalikan dengan ini akan berpengaruh dengan total aset. Total aset digunakan untuk membagi penjualan akan jadi aset turnover. Turnover dikalikan dengan profit margin akan menghasilkan ROA. Inilah kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk dengan menggunakan analisis DuPont di sini untuk mendapatkan ROA ini berpengaruh di sini. Harapannya kan berujungnya di sini. ROA gitu. Atau juga bisa juga aset profit margin untuk istilah ROE-nya juga profit margin kan dibagi dengan modal sendiri ketemulah ROE equity. Kalau ini kan ROE aset berdasarkan asetnya, aset-aset perusahaan.